didik umat, kita tingkatkan keilmuan umat. Oleh karena itu, poin yang kedua yang dibesarkan oleh para guru-guru mulia kita ketika kita bertemu dengan bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal lazim an nazida ta'arufana bi Rasulillah. Kita harus meningkat perkenalan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita hanya mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau namanya Muhammad ibni Abdullah, ibunya nama Sayyidah Aminah, dilahirkan di Mekah, hijrah ke Madinah, perang Badar jumlahnya sekian, perang Uhud sekian. Kata Arab Rasul berkisah, ini namanya kita kenal Nabi bungkus. Sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang pilihan di tengah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengenal Nabi jauh lebih dalam. Dulu ini cerita kami awal kami di Damaskus, hari pertama masuk kampus ketemu dengan dosen kami Asy-Syaikh Marwan Syekhul Am. Beliau pakar sejarah. Kami satu kelas ini perwakilan dari 52 negara. Begitu masuk kelas, Syekh dengan segala keagungan haibahnya, wibawanya, beliau menanyakan satu masalah. Ya pula, wahai santri-santri, pelajar-pelajar di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Sin, di Pakistan, di Amerika, semuanya, di Fransa, semuanya. Sekarang wajib kalian jawab, masing-masing jawab. Apa? Tolong jawab pertanyaan saya. Man huwa Muhammad? Siapa Muhammad? Masya Allah, kita sebagai orang Indonesia dengan segala keterbatasannya menjawab Muhammad adalah ibu Abdullah, bla bla bla, semuanya hampir sama. Kemudian beliau mengatakan, kalian perlu mengenalkan Muhammad kepadamu. Kemudian beliau menyampaikan, ternyata pertanyaan ini juga pernah dilontarkan oleh para sahabat mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Nabi Muhammad sendiri. Ketika itu para sahabat bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqalu ya Rasulullah akhbirna anka Rasul. Kata para sahabat, tolong Rasul beritahu kami Rasul siapa? Allahu Akbar. Orang Arab, para sahabat sangat ngerti kalau sudah Rasul putranya Sayyidina Abdullah, ngerti sekali. Berarti para sahabat ini ingin menambah pengetahuannya tentang baginda Agung Rasulullah. Dan Rasul benar-benar memberikan jawaban yang luar biasa, yang kalau kita ngerti tentang jawaban ini, kita akan yakin tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Kita akan yakin agama kita benar-benar agama Allah. Dan kita akan yakin dan tahu ke arah mana Islam ini harus dibawa. Apa jawaban Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasul mengatakan, faqala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda yang pertama, ana da'watu Abi Ibrahim. Kalimat ini, ana da'watu Abi Ibrahim. Aku ini adalah jawaban doa bapakku Ibrahim. Nanti kita akan mana Nabi Ibrahim berdoa, apa korelasinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Banyak ilmu kita akan jelas. Yang kedua, Nabi mengatakan, wa busyra Isa. Aku ini, kata Nabi, adalah merupakan berita gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam. Kita lihat surat As-Saff, ketika Nabi mengatakan, Allah berfirman, mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa menyampaikan kepada Bani Israel, aku ini adalah seorang Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu misi utamaku, kata Nabi Isa alaihissalam, untuk menyampaikan berita gembira akan datangnya Nabi setelahku yang bernama Muhammad. Nanti kita akan melihat ajaib Al-Quran, bagaimana Allah membuat skenario menghentikan nabi-nabi Bani Israel di sejarah. Yang ketiga, Nabi menegaskan, wa ila hamalat bi ummi,
menerangi istana-istana Busra yang ada di perbatasan Konstantinopel Timur, yang ada di negeri Syam dan Mesir. Alhamdulillah, kami sudah sering ke sana menengok dahsyatnya pasar Syam, pasar Busra, jalur sutra di depan. Apa rahasia di balik kalimat yang terakhir ini? Nanti kita kaji. Kita kaji. Yang pertama, ada dakwatu Abi Ibrahim. Saya jawaban doanya bapakku Ibrahim. Para alim ulama ketika mencermati kalimat ini ada beberapa pesan penting. Yang pertama, para ulama mengatakan hadhihi kalimat tu'allimuna ahliyata ma'rifatin nasab. Kalimat ini kata gurunya dan para alim ulama memberikan pelajaran kepada kita pentingnya kita itu mengetahui kita ini keturunan siapa. Akan tetapi harus digarisbawahi, kita ini ngerti keturunan siapa untuk tidak kemudian kita sombong-sombongan dengan nasab. Nabi salah satu konsep yang diterapkan beliau adalah persamaan. Bulu min ada bin Qur'an. Kita satu, anaknya Nabi Adam alaihissalam. Artinya apa? Pentingnya kita mengetahui nasab kalau memang kita adalah keturunan orang-orang baik. Bapak kita ulama, alhamdulillah. Kakek kita ulama, atau bahkan bapak kita mungkin seorang yang dimuliakan Allah dengan nasab mulia dzurriyyatir Rasul, keturunan Rasulullah. Fani'ma wa tuba, beruntung sekali. Akan tetapi setelah kita mengetahui semua itu adalah kewajiban kita untuk bagaimana kita menjaga kesolehan tersebut. Dan kalau ternyata bapak kita bukan orang soleh, bukan siapa-siapa, atau bahkan mungkin kita baru mu'allaf, bapak kita, ibu kita belum seakidah dengan kita, jangan berkecil hati. Tugas kita kemudian untuk bagaimana mensolehkan diri kita agar keturunan kita menjadi baik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada kita, memberi jaminan kalau ada orang tua soleh, maka kesolehan itu akan memberikan pengaruh positif kepada keturunannya. Wa kana abuhuma soleh. Gara-gara bapak kedua anaknya itu baik, maka Allah datangkan pertolongan. Kenapa? Ini menjadi penting dan menjadi garis terdepan sebelum kita mengkaji yang berikutnya. Karena ujian terbesar kita itu Pak, bukan ujian dunia. Ketika dagangan kita nggak laku, ujian, tapi itu ujian dunia. Ketika kemudian keluarga kita ada meninggal dunia, Pak, itu ujian besar ditinggalkan orang yang dicintai. Walakin a'dhu musibatin lana, ujian terbesar bagi kita adalah kalau kita diuji Allah di dalam urusan agama kita. Dan urusan agama kita ujian terbesar adalah kalau kita diuji oleh Allah dan ujian itu dijatuhkan pada anak-anak kita. Kebayang tidak bagaimana gelisahnya kita akan meninggalkan dunia ini kalau anak-anak kita yang kita banggakan belum sujud ke Allah. Hari musibatun akbar min kullil masaib. Ini. Jadi kita harus bagaimana caranya kita jadi orang-orang soleh. Tuh kuat sekali ibadah. Sholat jamaah, keluarga Imran. Dimulai dari lahirnya Nabi Ishaq alaihissalam. Nabi Ibrahim itu punya 3 istri. Yang pertama adalah Sayyidah Sarah, belum punya keturunan, kemudian nikah dengan Sayyidah Hajar. Sayyidah Hajar kemudian punya keturunan, dikorbankan di jalan Allah, mengorbankan anak, dapat anak. Wabasyarnahu bi Ishaq wa nabiyyan minas shalihin. Allah memberikan hadiah anak kepada Nabi Ibrahim setelah mengorbankan anak. Itu juga menjadi dalil para ulama, kalau kamu miskin setahun pengen amat, ya korban. Istri ketiga namanya Ummu Madyan. Ummu Madyan ini juga akhirnya melahirkan Nabi Syuaib alaihissalam, nabinya kaum Kurdistan yang kemudian menjadi desanya Nabi Musa alaihissalam. Ini keberkahan karena pernah satu jalur, satu
untuk melahirkan Yusuf, nabi, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin menghentikan nabi dari jalur Bani Israel dengan skenario yang luar biasa. Yaitu apa? Nasab ini kemudian berujung pada dua orang. Yang pertama Nabi Zakaria alaihissalam, yang kedua Sayyidah Hana. Nabi Zakaria alaihissalam ini aneh, dibuat aneh oleh Allah. Kenapa? Nabi Zakaria sampai usia 120 tahun belum punya keturunan. Istri beliau 80 tahun mandul. Artinya apa? Ini gak mungkin cara ilmu dunia. Akan tetapi dibuat oleh Allah aneh-anehan supaya mata dunia semua melihat apa? Ada orang tua istrinya mandul punya anak. Sehingga semua mata dunia melihat. Lahirlah Nabi Yahya alaihissalam. Dan semua ketika tertuju kepada Yahya, Yahya dibuat Allah Subhanahu wa taala hasuran dalam bahasa Quran. Sayyidan apa itu? Sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas shalihin. Jadi dibuat seluruh ibadah enggak begitu tertarik. Bukan enggak suka ya, tapi diabaikan kebutuhan wanita. Supaya kemudian ada seorang penari cantik jelita yang mencintai beliau enggak mau, sakit hati. Banyak perempuan itu ngeri. Kalau senang, kalau cinta mati, kalau benci mati. Daripada Yahya ini nggak mau jadi milik saya, lebih baik nggak jadi milik siapa-siapa. Perempuan ini kemudian dicintai Raja Romawi, diterima oleh perempuan tadi dengan syarat mas kawinnya penggal kepala Yahya. Tapi Yahya belum menikah, dibunuh oleh Raja dari Romawi. Sampai sekarang kepala Nabi Yahya ada di Masjid Umawi Kabir Damaskus Suriah. Terhenti putus nasab Bani Israel dari jalur Nabi Zakaria dengan terbunuhnya Sayyidina Yahya. Gak punya keturunan, tinggal satu, Hana. Hana waladat Maryam. Hana lama gak punya anak, nazar ke Allah. Kalau punya anak menjadikan menghafal, orang yang mengabdikan dirinya ke Baitul Maqdis. Lahirnya perempuan. Ini mohon maaf waktu yang sampai saya cepat sedikit ya. Kemudian lahirnya lahirlah Sayyidah Maryam. Lebih aneh lagi kemudian Allah menghentikan Sayyidah Maryam. Maryam gak punya suami, punya anak. Kalau Zakaria tua, istrinya mandul, punya anak. Maryam lebih aneh. Sehingga apa? Semua mata dunia memandang lahirlah Nabi Isa alaihissalam dari kelahiran yang dipaksakan. Dan setelah semua mata dunia memandang sana, Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah sebelum menikah. Itu artinya apa? Allah ingin mengatakan kepada dunia, wahai umat Quran, wahai dunia, lihatlah bagaimana skenario menghentikan Nabi dari jalur Bani Israil. Untuk apa? Diganti dengan mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad, keturunan Ibrahim dari jalur surga. Keren itu, Pak. Itu kalau mereka mau membaca sejarah ini, mereka mengakui Nabi. Kenapa? Sudah habis Nabi. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Ini masih panjang ceritanya, tapi terakhir saya akan menjawab yang terakhir, yang poin ketiga tentang rahasia, tentang cahaya yang keluar. Ini artinya apa? Ada dua makna penting yang diungkapkan oleh guru-guru mulia kami. Yang pertama, Islam itu agama peradaban. Islam itu agama yang akan bersentuhan dengan peradaban dunia. Maka Islam walaupun lahirnya di Mekah, mulai besar di Madinah, kerajaannya di Syam, pusat peradaban dunia sekali. Artinya jangan mengkerdili Islam. Islam ini siap bertanding di mana-mana. Di dunia ekonomi kita punya Islam, ekonomi Islam. Di dunia militer kita punya aturan, kita punya semua. Islam pasti akan sampai ke seluruh dunia. Islam agama itu peradaban. Oleh karena itu guru kami namanya Syekh Syauqi Abu Khalil, beliau punya kitab namanya Mandhiya'al Quran, orang-orang yang mensia-siakan Quran. Dan beliau mengkritisi orang-orang sekarang itu kebiri makna Quran. Ketika Nabi menyinggung tentang ummi itu tidak bisa baca tulis. Itu pemahaman ummi fi
Dua, sudah mengatakan kita punya program tentang bagaimana akan menghijaukan Bandung Barat dengan tanaman. Ini persis. Beliau menyinggung begini. Dulu Nabi itu masuk ke rumah Sayyidah Aisyah, ketika menemukan Sayyidah Aisyah makan, kemudian kubus roti itu ada jatuh, diambil oleh Nabi. Tapi mengatakan, ya Aisyah, ittaqi jiwa ambillah, takutlah kamu dengan tersia-siakan yang Allah. Kita di Jawa, di Indonesia, nasi makan jatuh diambil, nak ubadillah. Kemudian beliau mengkritisi ini. Kalau kita memahami saat ini orang-orang yang membandingkan harta adalah sebatas nasi satu jatuh, masih seperti itu kita telah mensia-siakan pemahaman Al-Quran. Kenapa? Sekarang tanah hektar-hektar yang kita tanam, berapa ton biji padi yang kita ambil. Salah paham lagi. Dua lagi contohnya. Maaf, lagi mumpung gaji. Maaf ya, pada gelisah. Buat contoh. Orang dulu kalau perang itu tadi mengatakan aronia, anak panah. Nah, makna aslinya itu melempar jauh. Tapi ini mengatakan kunci kemenangan perang itu yang menguasai senjata pelempar jarak jauh di zaman Nabi panah. Sehingga Nabi mengajarkan alimu auladakum, ajarkan anak-anak berkuda, memanah, berenang. Karena saya itu kunci kemenangan. Tapi sekarang orang perang gimana? Yang senjatanya menggunakan mati duluan. Itu bagian dari sunnah Nabi yang harus dijaga. Tapi kembangkan. Ajarkan anak-anak kita menembak. Ajarkan kunci kemenangan dengan rudal, dengan pesawat tanpa awak. Dulu Nabi perang naik kuda, benar. Dan itu manfaatnya luar biasa. Tapi sekarang siapa yang mau pergi ke bandara naik kuda? Enggak ada. Ajarkan naik pesawat, naik tank. Itu pemahaman Islam. Jangan kebiri Islam. Ini para jemaah sekalian, mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf para jemaah, para kiai, para bapak sekalian telah kita waktunya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.